Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah hari Ya, ini baik. Ibu cerah sekali Bu hari ini Bu. Semangat Semangat Bu ya. Iya. Ibu mengajar di kelas berapa Bu? Saya mengajar di kelas 7 Untuk mata untuk pelajaran mata pelajaran Bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Oke. Sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu ya? Sudah. Iya, oke. Nah, di sini Bu, saya akan melakukan observasi nih Bu, bagaimana cara Ibu mengajar di dalam kelas seperti itu. Nah, sebelum masa observasi itu, terlebih dahulu kita masuk ke praobservasi dulu. Boleh Bu? Baik, Kita Bu. melakukan Boleh? wawancara Boleh. sedikit? Silakan. Iya, baik Ibu. Untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan berikutnya di kelas 7 itu, tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan pembelajaran yang saya akan laksanakan di kelas 7 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu peserta didik dapat menganalisis alur perincian dalam cerita teks naratif dengan nanti menjawab pertanyaan dari cerita bola-bola waktu Oh iya, secara baik. yang tentang alur Iya, tentang alur cerita dalam teks naratif dalam teks tersebut. naratif. Oke Bu, luar biasa Bu ya. Iya. Iya. Nah, di dalam melaksanakan alur itu tadi, area pengembangan yang ingin dicapai Bu apa kira-kira Bu? Pengembangan yang ingin saya capai dalam tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah saya ingin menyampaikan materi kepada anak-anak lebih jelas. Ya. Kemudian dengan menggunakan media yang menarik Ya. supaya anak-anak lebih aktif, kreatif dalam nanti melakukan proses kegiatan pembelajaran. Kemudian saya ingin mengembangkan kegiatan pembelajaran saya berdiferensiasi Iya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Iya. Selain itu, saya ingin menciptakan suasana kelas yang lebih menarik. Kemudian ketika nanti saya menggunakan sebuah metode itu akan lebih efektif digunakan untuk anak-anak. Baik Ibu. Mungkin metode yang digunakan itu berbeda dari satu materi ke materi lain, tidak monoton gitu Iya, Bu ya? iya betul. Iya. Metode yang akan digunakan untuk pembelajaran berikutnya ini apa Bu? Metode yang saya gunakan untuk pembelajaran ini adalah metodenya berdiskusi, tetapi peserta didik akan dibagi beberapa kelompok sesuai dengan hasil diagnosis mereka. Iya. Sesuai Saya- dengan kemampuan anak-anak gitu betul, ya. ya, kemampuan Karena karakteristik anak-anak. kita ketahui kemampuan belajar anak itu berbeda satu Iya, dengan yang tentu, lain Bu tentu. ya. Jadi kalau kita samakan mungkin tidak bisa begitu Bu Itu ya. yang menjadi keinginan saya untuk mengembangkan tujuan pembelajaran ini supaya lebih efektif. Betul, luar biasa Ibu, hebat Ibu. Nah, baik selanjutnya Bu, strategi yang sudah Ibu persiapkan menghadapi anak dengan keadaan yang berbeda itu seperti apa Bu? Strategi yang pertama tentu saya menyiapkan perangkat pembelajaran mulai dari modul ajar, kemudian lembar kerja siswa saya susun sesuai dengan ketertarikan anak sesuai dengan kebutuhan masing-masing, lembar kerjanya, kemudian media yang saya akan gunakan mungkin saya harus mempersiapkan dan merencanakan lebih detail dan merencanakan terlebih dahulu seperti itu. Bukan itu. dadakan begitu masuk baru membuat ya Bu ya. Ya, kemudian saya akan menambahkan mungkin supaya suasana dalam kelas itu lebih menyenangkan, sedikit ada sentuhan ice breaking dan yang lainnya. Ya luar biasa. Memang seharusnya begitu Bu ya. Iya, supaya mereka bisa lebih semangat gitu Bu ya. Betul. Iya. Nah, ini yang terakhir nih Bu. Kira-kira kapan Bu pembelajaran dengan berdiferensiasi itu akan Ibu laksanakan di kelas? Saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada tanggal 12 Oktober. Iya, oke. Luar biasa Ibu, perencanaan yang sudah luar biasa benar, yang sudah sangat lengkap. Saya yakin pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti pasti sangat menyenangkan Ibu. Mudah-mudahan. Iya, dan anak-anak pasti semangat Bu ya. Berikhtiar supaya memberikan yang terbaik Iya, untuk anak-anak iya, dan benar. kita sambil belajar. Iya, benar-benar. Supaya anak lebih semangat juga, tidak hanya kita yang semangat Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sampai berjumpa pada pelaksanaan observasi nanti di kelas Bu ya. Sampai bertemu Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi.
Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau kita mengawali pembelajaran ini supaya berjalan dengan tertib, lancar ya. Segala sesuatu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Baik, kita mulai berdoa ya. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya, silakan Rifa. Baik, terima kasih Saudari Rifat. Semoga setelah kita berdoa tadi, pembelajaran pada hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Amin ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengecek dulu kehadirannya pada pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir? Rio. Ya, Rio dengan Iwan ya. Rio kenapa? Ya, sama ekonomi kita sakit. Aidil sakit. Baik anak-anak, semoga teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini diberi kesembuhan dan bisa belajar besok seperti biasanya. Baik, nampaknya masih belum semangat hari ini. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dengan menyanyikan profil pelajar Pancasila. Ada yang mau memimpin? Silakan siapa? Oke, silakan Maya. Tepuk tangan dulu. Ya, saya semangat belajarnya hari ini. Silakan berdiri. Ikuti apa yang dilakukan oleh teman kalian. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Ya. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bab berapa? Dua. Ada yang baca di rumah ya? Ada? Ada? Nah, bab 2 itu apa ya? Kita akan apa di bab 2 materi yang akan kita pelajari itu? Berkelana di dunia. Fantasi, tepuk tangan dulu untuk kita. Kita akan mempelajari bab 2. Berkelana di dunia ya. Pada pertemuan yang lalu, baik, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang pantun. Kemudian tentang apa lagi? Gurindam, syair, ya. Mantra. Baik, itu ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman ya. Kemudian setelah kita mempelajari pantun, kita masuk pada bab 2. Pada minggu yang lalu sekilas Ibu menyampaikan bahwa bab 2 itu kita akan berkelana cerita fantasi. Salah satunya dimulai dengan teks apa? Naratif. Bagus. Dimulai dengan teks naratif. Nah, pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menganalisis perincian alur dalam cerita teks naratif. Perincian alur dalam teks naratif secara tepat.
perincian alur dalam sebuah teks naratif. Coba ada yang masih ingat apa itu teks naratif? Ya, silakan. Teks naratif. Teks naratif adalah teks yang menceritakan tentang sebuah peristiwa atau kejadian. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Ada yang masih ingat teks? Ya. Teks naratif adalah yang menceritakan suatu tokoh. Ya, teks naratif itu adalah teks yang menceritakan suatu tokoh. Berarti di dalamnya ada tokoh ya, yang menjadi objek yang diceritakan dalam peristiwa itu. Baik, bagus sekali Andre. Berikutnya, siapa lagi? Ya, silakan berdiri kasih. Apa teks naratif? Adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa. Baik, tepuk tangan untuk kasih. Bagus. Benar ya, dalam teks naratif itu menceritakan suatu peristiwa, suatu kejadian. Dari tahap apa? Dari tahap awal sampai tahap akhir. Itu yang dinamakan teks naratif. Nah, hari ini anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan, kalian harus mampu menganalisis perincian alur dalam cerita teks naratif. Ya, nanti Ibu akan menyajikan sebuah teks naratif. Kemudian nanti kita proses pembelajarannya akan diskusi, presentasi, penilaiannya nanti ada penilaian sikap baik secara individu atau kelompok. Kemudian ada evaluasi di akhir ya. Baik, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu tanya dulu, apakah ada yang pernah mendengar kata alur dalam teks sebuah teks cerita alur? Ada yang mau menyebutkan apa itu alur? Ya, silakan. Alur adalah jalannya cerita atau peristiwa. Baik, bagus sekali. Pak, ada lagi? Ya, Alur adalah rangkaian cerita. rangkaian cerita tepat ya. Jadi alur adalah jalannya atau suatu cerita atau jalinan suatu peristiwa. Nah, alur dalam teks cerita naratif ini disusun secara runtut seperti yang tadi Ibu sebutkan, bahwa teks naratif itu ada tahap awal, ada tahap akhir. Tapi ada di kedua itu tahap apa? Benar ya? Jadi alur adalah jalannya cerita atau tadi apa? Atau jalinan peristiwa. Nah, jika alur dalam teks naratif, alur itu disusun secara runtut, dirinci. Maka nanti kita akan mencoba merinci ya. Apa yang dirinci tadi? Bahwa alur tahapan alur itu adalah ada tahap apa saja? Tahapan alur. 1. Siapa tadi yang menyebutkan? Tahap apa? Awal. 2. Tengah. Kemudian 3. Bagus sekali ya. Tahap akhir. Anak-anak, pada tahap awal ada yang bisa mengungkapkan. Biasanya dalam cerita teks naratif itu kalau tahap awal menceritakannya apa dulu? Biasanya judul. Selain judul, ada yang tahu? Biasanya di awal cerita deskripsi. Benar, deskripsi tentang pengenalan tokoh atau latar. Baik ya, untuk bisa menggali tahap-tahap yang ada dalam cerita teks naratif, yaitu alur, silahkan kalian buka halaman 49 ya, 49. Halaman 49. Perhatikan gambar tokoh di dalam buku paket kalian. Perhatikan, cermati. Ibu beri waktu 2 menit, cermati. Ya, baik. Ibu mau bertanya. Bagaimana ekspresi wajah tokoh tersebut? Oke, habis. Sedih. Tepuk tangan untuk habis. Ada lagi? Ya. Kesal. Bagus. Ada lagi? Murung. Ada lagi? Kecewa. Marah. Bagus ya. Perhatikan ekspresi wajah tokoh yang
ada dalam cerita tersebut. Berjudul apa cerita tersebut? Baik anak-anak, untuk menggali apa yang terjadi pada tokoh tersebut, Ibu akan membagi kelompok dulu ya. Silahkan berkelompok. Kita sudah ada kesepakatan di awal ya. Kita berkelompok belajar pada setiap bab dengan berkreatif. Artinya memilih teman dengan siapa. Kemudian kemarin kita sudah mencoba bahwa pemilihan kelompok secara secara kemampuan diagnosis yang kalian miliki ya. Silakan perhatikan, Ibu akan membagi lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik. Ibu sudah membagi kelompok, kemudian kalian antara kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti lembar kerja ini dibaca petunjuknya dengan benar. Tulis nama-nama kelompoknya. Kemudian kalian baca apa instruksi atau petunjuk yang harus dilakukan. Sebelum melakukan atau mengisi LKPD ini, nanti Ibu akan memberikan teknik kalian apa yang harus dilakukan ya. Tapi kalian secara berdiskusi harus membaca lembar kerja ini dengan baik dan benar. Ya, baik, perhatikan. Kemudian karena di kelas ini mempunyai keahlian dalam belajar ya. Saya ada yang suka gambar, saya ada yang suka menulis, saya ada yang suka berbicara tapi dengan cara audio. Jadi untuk hari ini LKPD-nya untuk menjawabnya Ibu berikan ketentukan. Silakan ada satu HP yang bisa digunakan untuk nanti sebagai media kalian menjawab. Yang kemarin sepakati kelompok audio ya. Ya, oke. Baik, perhatikan. Ada satu HP berarti dia melakukan rekaman di sini katanya ya. Oke. Yang harus kalian lakukan per kelompok pada bagian awal, silakan kalian buka buku paket halaman 49. Bagus, 49. Kemudian baca secara seksama cerita yang berjudul Bola-bola. Setelah membaca, silakan melakukan proses diskusi kerjasama dengan teman kelompoknya dan mengisi lembar kerja yang telah Ibu berikan. Waktu yang Ibu berikan sekitar 35 menit dari sekarang. Silakan mulai bekerja sama. Jika ada hal yang sulit, silakan bertanya atau bisa berkomunikasi dengan kelompok yang lain. Jawabannya.
Diskusinya akan berakhir. Silakan dilengkapi. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Baik, bagus sekali dapat menyelesaikan proses diskusi dengan tepat waktu. Nah, sekarang siapakah yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Suaranya nyaring ya, perhatikan peserta yang lain. Jika nanti ada yang kurang dipahami atau ada hal yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan ya bertanya ke kelompok yang ambil. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami menyebutkan nama-nama kami persatu. Saya namanya Ripai Putri. Di sini kami telah membuat gambar dan tulisan tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Di sini kami akan menunjukkan gambaran. Baik, tepuk tangan dulu. Ya. Silakan bacakan dari hasil diskusinya. Tahap awal, pada tahap awal ekspresi Ivan sudah sedih karena teman-temannya mengejek dia. Ivan. Tahap tengah, Ivan menyesali perbuatannya karena dia sudah mengetahui ayahnya sudah tidak lagi bersama mereka. Tahap akhir, Ivan sekarang tidak lagi malu untuk berjualan kue karena ia ingin membantu kedua orang tuanya. Dari kelompok mana yang ingin menanggapi? Atau ada kekurangan tulisan atau bacaan? Silakan bagi kelompok lain yang ingin menanggapi dari penampilan kelompok 2. Ya, silakan kelompok mana atau memberikan pujian, memberikan pendapat. Silakan. Ya, kelompok mana? Kelompok Maya, silakan. Ya, mau menanggapi apa? Berdiri, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Maya Livia Sedol. Saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok 2. Mereka cara menyampaikannya bagus dan tidak kurang apa-apa. Ya, baik, tepuk tangan dulu. Silakan menanggapi. Terima kasih pujiannya yang Maya berikan. Terima kasih. Perkenalkan dulu nama, selamat pagi. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
saja penyesalan bisa memutar kembali waktu. Ia lebih memilih membantu kedua orang tuanya berjualan kue. Akhir tepat pukul 5.00, kue basah dan cantik telah siap dicampurkan. Lalu Sekian dari kami. Ada yang mau menanggapi? Silakan, siapa yang mau menanggapi? Ya Rifa, silakan Rifa. Bagaimana penampilan presentasi dari kelompok 3? Kalau ada yang memberikan pendapat. Mereka menyampaikannya juga bagus. Ya, baik, tepuk tangan untuk Rifa. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perhatikan lagi Edo ya. Anak-anak yang ditanggapi bukan hanya bagus atau tidaknya, boleh Bu. Bagian awal kan kemarin sudah bagian awal tidak ada kata ininya dalam cerita Rifa, mereka kurang lengkap. Boleh seperti itu ya. Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 6. Ya, beri semangat dulu. Selamat pagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri kami. Nama saya Kasih Syafri. nama saya Regian Alfred William Basah. Nama saya Andre. Nama saya Yosua Ademeta. Kami akan membacakannya dari tahap awal. Tahap awal, ada seorang anak yang bernama Ivan. Dia kelihatan bersedih karena dia ditertawakan oleh teman-temannya. Katanya, ini semua karena kue basah ibu. Tiap hari Ivan harus bangun pukul setengah 4 pagi dan membantu ibunya membuat aneka kue basah. Tengah, Ipan diejek oleh temannya tidak banyak tahu bahwa Ipan selalu mengeluarkan dia ke beberapa kantin di sekolah. Ipan pun malu dan ia tidak mau berjualan kue basah lagi ketika Ipan bersedih. Tiba-tiba ia melihat dia bantu Ipan yang berkata kepadanya, "Kau ingin saya jadi dikatakan oleh jualan." Tahap 3. Setelah apa yang terjadi kepada Iman, akhirnya ia menyesal karena tidak mau membantu orang tuanya. Dan ia tidak ingin mengulangi perbuatan itu lagi. Dari hasil diskusi kami, apakah ada yang mau ditanggapi? Ada. Ya, silakan. Sangat bagus dan keren. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Terima kasih atas tanggapan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, tepuk tangan. Di presentasi dari semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mau dan berani menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ayo, siapa? Kita mempelajari apa hari ini? Bagaimana kesimpulannya? Silakan, siapa yang mau? Tania, boleh? Ya, silakan. Tania berdiri. Hari ini kita mempelajari apa saja tadi yang kita pelajari. Ayo, bentuk dalam sebuah kesimpulan. Pagi hari ini kita sedang belajar bab 2 yang berjudul Berkelana di Dunia Imajinasi. Kita belajar tentang teks naratif. Teks naratif mempunyai alur, yaitu berjalannya Suatu peristiwa. ada berapa saja tahapan? Tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Bagus sekali. Ayo, berikutnya ada yang mau menambahkan? Kita tadi melakukan proses diskusi ya. Itu bagian dari pembelajaran juga. Siapa yang mau menyimpulkan apa sebenarnya isi cerita dari bola-bola waktu? Tokohnya siapa? Ayo,
kegiatan yang kita lakukan adalah untuk membantu orang tua. Pesan terakhir bahwa kita kebaikan yang kita lakukan untuk siapapun, apalagi untuk keluarga, tidak boleh malu, tidak boleh gengsi. Baik anak-anak, seperti yang tadi disampaikan oleh teman kalian, bahwa hari ini kita mempelajari tentang perincian alur. Benar? Benar. Ada tahapan alur apa saja dalam cerita teks naratif bola-bola waktu? Satu, ada tahap awal. Apa yang dialami oleh tokoh di tahap awal? Sedih. Ipan merasa sedih. Dia terasa malu karena dia disuruh berjualan oleh siapa? Oleh. Tapi di bagian tengah alurnya bagaimana yang dirasakan Ipan? Ipan menyesal, ada rasa penyesalan, kemudian dia berpikir, dan pada tahap akhirnya apa yang dirasakan oleh Ipan? Senang. Kemudian dia menyesal, ingin memperbaiki, dia tidak malu lagi. Itu pesan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, berikutnya Ibu ada evaluasi. Silakan ditutup buku paketnya, sediakan buku tugas atau buku untuk evaluasi. Ibu ada 2 soal. Silakan kalian jawab. Kemudian nanti jika sudah selesai bisa langsung dikumpul di depan ya. Silakan jawab buku paket dan yang lainnya disimpan dengan rapi. Ibu menguji kejujuran kalian hari ini, kemudian tingkat pengetahuan kalian yang dilakukan pada pembelajaran hari ini. Baik, soal pertama. Baik. Soal pertama. Siapakah tokoh yang ada dalam cerita bola-bola waktu? 2. Bagaimana perasaan kalian jika kalian menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Silahkan Ibu beri waktu 10 menit. Silahkan jawab. Jika sudah selesai, ada 2 pilihan, boleh meletakkan di atas meja atau angkat tangan, saya sudah selesai Bu. Nanti Ibu mengambil lembar jawabannya ya. Waktunya 3 menit lagi. Ya, sudah? Baik, silakan. Oke. Baik, anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pertemuan di minggu yang akan datang dengan materi menganalisis majas sarkasme. Boleh dibaca di rumah ya.
pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Bagaimana nih perasaan Ibu pada saat melakukan pembelajaran itu tadi? Baik, terima kasih Bu Sapri. Proses pembelajaran yang tadi saya lakukan tentunya yang pertama yang saya rasakan adalah bersyukur bisa melaksanakan tanggung jawab pada hari ini dengan mengajar di kelas 7D. Kemudian merasa senang karena melihat kondisi anak-anak tadi begitu antusias dan aktif dalam pembelajaran. Selain itu ada rasa penasaran dan motivasi yang ingin saya tingkatkan untuk pembelajaran yang berikutnya. Iya, berarti pembelajaran tadi benar-benar berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya. Anak-anak juga antusias Bu dalam pembelajaran itu tadi, luar biasa. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, adakah hal-hal yang sudah sangat baik atau yang masih ada rasa kekurangan seperti itu Bu dari prosesnya yang Ibu rasakan? Tentunya dari proses pembelajaran yang tadi saya lakukan ada beberapa yang menjadi catatan penting kekurangannya. Salah satunya ketika proses kegiatan inti yang dilaksanakan mungkin masih ada sebagian peserta didik yang belum aktif, yang belum rasa percaya dirinya muncul ketika mengungkapkan ide atau gagasannya. Kelebihannya karena tadi proses pembelajaran ini ada satu kendala yaitu listrik dan internet yang harusnya tadi saya menggunakan media pembelajaran dan PowerPoint lainnya itu tidak bisa dilakukan, tetapi saya merasa ada kelebihan dalam proses pembelajaran ini. Saya berinisiatif untuk melaksanakan proses pembelajaran ini dengan menggunakan teknik yang lain. Yang tadinya teknik mendengarkan dari audiovisual, saya lakukan dengan teknik membaca secara interaktif. Iya, karena memang rencana awalnya Ibu itu menggunakan media seperti itu Bu ya. Tapi karena kendala listrik dan internet ini akhirnya dibatalkan dengan menggunakan media yang berbeda. Baik Bu. Nah, kalau berkenan nih Bu ya, saya ingin menyampaikan hasil observasi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama Bu, di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah melaksanakan kegiatan berdiferensiasi, di mana Ibu sudah membagikan siswa itu menurut bakat dan minat mereka dalam mengerjakan tugas mereka itu. Misalnya tadi ada yang menggunakan audio, ya ada yang menggunakan membuat gambar, ada yang membuat catatan jawaban seperti itu Bu ya. Ibu juga sudah menerapkan pendidikan sosial emosional dan budaya positif di dalam pembelajaran Ibu. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu capai itu Ibu sudah mencoba berinisiatif itu menggunakan media pembelajaran yang lebih baik Bu, karena mengingat di sini sedang mati lampu ya Bu ya, sinyal hilang. Jadi Ibu berinisiatif membuat media pembelajaran yang berbeda seperti itu untuk mengalihkan ya. Luar biasa Ibu, itu inisiatif yang luar biasa Ibu yang tidak pernah saya kira sebelumnya seperti itu. Dan yang ketiga Bu ya, Ibu sudah mengkondisikan peserta didik untuk siap dalam mengikuti proses pembelajaran, di mana Ibu sudah mengajak mereka bernyanyi dulu supaya mereka gembira, mereka senang. Kemudian setelah mereka semangat baru Ibu ajak mereka di dalam proses pembelajaran. Itu sudah luar biasa Ibu. Dari area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi dan sudah tercapai itu, apakah ada rencana pengembangan berikutnya Bu yang hendak dicapai? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pengembangan proses pembelajaran selanjutnya saya akan menggunakan metode yang berbeda. Salah satunya nanti yang saya akan gunakan adalah metode problem based learning atau PBL, di mana saya nanti akan menyajikan suatu masalah dan kemudian peserta didik secara berkelompok atau secara aktif akan mengungkapkan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang saya tampilkan. Kemudian proses pembelajaran yang saya akan lakukan lagi mungkin lebih berdiferensiasi ke bakat dan minat peserta didik, supaya apa yang saya lakukan dalam teknik atau media yang saya berikan itu lebih menarik, lebih tepat pada peserta didik. Dengan
beradaptasi dengan media yang berbeda seperti itu Bu ya, ya, untuk lebih mengaktifkan mereka dan tetap menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu ya, dan TSE itu ya Bu ya, ya. Karena untuk anak-anak di usia kelas 7 ini memang di awal pembelajaran itu program KSN ini sangat bermanfaat sekali, di mana mereka bisa menambah rasa semangat, kemudian yang tadinya tidak fokus jadi lebih fokus Ya, semangat lagi ya Bu ya, iya, ya luar biasa Ibu. Kita lanjut ya Bu ya. Apa rencana Ibu ke depannya Bu? Karena tadi kan karena ingin supaya anak itu lebih aktif lagi seperti itu Bu ya. Supaya anak itu bisa mengeluarkan ide dan gagasan ke depan lagi. Walaupun yang tadi sudah kita lakukan itu sudah mereka sudah mengeluarkan ide, tapi supaya lebih mengeluarkan ide dan gagasan lagi, itu kira-kira apa rencana ke depan? Baik Bu, rencana ke depan karena ini jenjang kelas 7 ya, kelas 7 anak-anak peralihan dari sekolah dasar ke kelas 7. Jadi mungkin nanti saya akan mencoba menggunakan metode yang berbeda, kemudian melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi supaya lebih ke mengetahui bakat dan minat peserta didik. Ya, tidak hanya menggunakan satu metode Ya, atau satu betul. media saja ya Bu ya. Kemarin Ibu menggunakan media buku pelajaran ya dengan metode Diskusi dan presentasi. diskusi dan presentasi. Untuk berikutnya kira-kira metode apa Bu atau media apa yang akan digunakan Bu? Untuk berikutnya media pembelajaran tadi untuk melengkapi media seperti pembuatan PowerPoint yang sudah saya siapkan, tapi mungkin saya akan kemas lebih menarik lagi. Ya. Kemudian metode tanya jawab nanti akan saya tambahkan dalam proses pembelajaran berikutnya. Kemudian dengan proses pembelajaran tadi berdiferensiasi supaya bakat minat peserta didik itu lebih terarah, lebih sesuai, lebih tercapai tujuan pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian saya akan melakukan proses pembelajaran sosial emosional. Kenapa seperti itu? Supaya keadaan dalam lingkup kelas itu menjadi sesuatu yang nyaman, menyenangkan bagi peserta didik. Ya, luar biasa ya Bu ya. Berarti untuk berikutnya itu ingin lebih mengembangkan lagi di bagian berdiferensiasinya dan akan memunculkan pendidikan sosial emosionalnya itu seperti itu Bu. Iya, mungkin salah satu metode yang bisa saya gunakan nanti karena metode yang pertama adalah discovery learning, yang kedua ini saya akan membuat metode ini metode atau model pembelajaran basic web program learning atau PBL. Ya, di mana nanti mungkin peserta didik akan saya sajikan suatu permasalahan, kemudian mereka akan secara aktif untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya mungkin itu salah satu cara untuk lebih mengaktifkan siswa lagi ya Bu ya, karena apabila menggunakan program based learning itu mereka akan secara otomatis berpikir bagaimana cara memecahkan masalah ini ya. Ya luar biasa. Seperti yang kemarin sudah dilakukan itu juga sudah luar biasa Bu, di mana anak-anak itu bekerja dengan sesuai dengan kemampuan bakat minat mereka, di mana mereka ada yang mengerjakan tugas itu dengan merekam ya Bu ya, yang melakukan perekaman audio, ada yang dengan bentuk menggambar, jawaban dalam bentuk gambar, dan ada yang bentuk tertulis. Itu sudah benar-benar luar biasa Ibu, diferensiasinya sudah dapat sekali Bu. Ya. Nah, berikutnya itu ada rencananya akan melaksanakan metode yang berbeda, kemudian berdiferensiasi lagi dan lebih menumbuhkan pendidikan sosial emosional, seperti lebih memunculkan seperti itu Bu ya. Kira-kira kapan Bu pelaksanaan itu rencananya? Pelaksanaannya untuk minggu ini saya akan merancang semua media pembelajaran, kemudian hal-hal yang berkaitan untuk metode-metode yang berbeda yang saya lakukan dari hari ini. Kemudian pelaksanaannya di minggu depan, karena kebetulan jadwal untuk kelas tersebut berada di minggu yang Akan datang, berarti untuk dalam minggu ini akan memproses dulu. Iya, memproses apa? persiapan bagaimana media pembelajaran, rancangan pembelajaran dan yang lainnya akan saya persiapkan. Kemudian saya akan laksanakan Langsung melaksanakan minggu depan ya, luar biasa Ibu. Ini terakhir ya Bu ya. Di dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan di minggu depan itu dengan metode yang berbeda, dengan pembelajaran berdiferensiasi dan menumbuhkan lagi pendidikan sosial emosionalnya. Kira-kira apa harapan Ibu
Iya, di dalam pembelajaran ke depan itu pasti luar biasa, saya yakin Ibu. Harapan saya dalam proses pembelajaran berikutnya dengan metode nanti yang saya akan rancang, saya harapkan anak peserta didik mendapatkan hasil yang baik, baik dalam segi pengetahuan, kemudian tadi karena berdiferensiasi saya keberpihakan saya kepada peserta didik ketika belajar itu akan muncul dan akan menjadi hasil yang terbaik yang mereka tampilkan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian menjadi bahan refleksi, artinya tujuan pembelajaran yang saya gunakan pada hari ini, apakah di hari berikutnya itu akan ada peningkatan dari tidak, dan mudah-mudahan dengan variasi metode model pembelajaran, saya yakin peserta didik akan lebih aktif dan akan lebih percaya diri. Iya, tapi pasti ya Bu ya, kita yakin Bu ya, kita akan meyakinkan apabila kita sudah menggunakan metode yang berbeda, media yang beragam, kemudian pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian kita memunculkan pendidikan sosial emosional. Kita yakin Bu, peserta didik itu akan aktif dan senang di dalam pembelajaran itu. Seperti itu Bu ya, karena kita sebagai guru memang harus kreatif pada saat ini Bu ya. Oke Bu, sukses ke depannya Ibu. Ya, terima kasih untuk saran dan masukan selama ini. Kita melalui proses pembelajaran akhirnya saya bisa termotivasi untuk menjadikan proses pembelajaran itu lebih berpihak kepada peserta didik. Terima kasih juga Ibu bisa menerima saya berbagi Ibu